Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu belajar terkait qawaid fiqhiyah, ya, 5 kaidah kubra, ya, 5 kaidah kubra yang insyaallah ini sebagai landasan kita untuk atau sebagai mukaddimah kita untuk mempelajari lebih dalam lagi nantinya qawaid fikih. Karena banyak sekali gitu ya. Tapi kita belajarnya adalah yang paling dasar, yaitu adalah yang paling wajib yang paling utama diketahui adalah 5 dulu gitu ya. Yaitu al-qawaid al-fiqhiyah al-khams al-kubra gitu ya. Ada 5. Ya, yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Kemudian nanti ada al-yaqinu la yazulu bisyak nanti dan seterusnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Adapun langsung saja ya, ini saya ambil dari matan ini ya, syarah al-jauharah an-naqiyah fil qawaid al-fiqhiyah ya, al-jauharatun naqiyatu fi al-qawaid al-fiqhiyah gitu ya. Dan ini saya ringkas ya, ringkas, jadi nggak semua saya masukkan karena nanti ada lebih ada di kitab ini. Kalau misalnya kita buka langsung itu ada lebih dalam lagi ya, cuman saya ambil di sini yang untuk pemula saja begitu ya, seperti ta'rifnya, kemudian contohnya, kemudian nanti ada kaidah-kaidah atau faedah atau tujuan-tujuan kaidah begitu ya. Baik, kita langsung dulu bentar. Ini gimana caranya? Baik. Yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul ula. Kita akan membahas pertama adalah kaidah yang pertama gitu ya. Yaitu apa? Yaitu adalah al-umuru bimaqasidiha. Ya, al-umuru bimaqasidiha. Kemudian di sini kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan kaidah ini ya, al-umuru bimaqasidiha ini apa artinya. Nah, ini dijelaskan. Bayanul qaidah. Ya, bayanul qaidah di sini apa? Bayanul qaidati ya, penjelasan kaidah. Ya, ini sekalian kita belajar membaca sedikit-sedikit gitu ya. Al-maqasidu lughatan. Ya, maqasid itu apa sih? Maqasid secara lughah gitu ya, secara bahasa, yaitu adalah jam'u maqsadin. Jamak dari apa? Maqsad. Wal maqsadu wal qasdu, dan maksud dan juga qasdu artinya apa sih? Yaitu adalah niat, an-niyatu. Ya, wal maksud adalah apa? An-niyatu, wal qasdu wal al-iradatu. Ya, jadi an-niyah, jadi maksud artinya adalah niat, dan juga iradah. Iradah itu adalah kemauan ya, kemauan untuk melakukan sesuatu, namanya iradah gitu ya. Keinginan. Nah, itu iradah bisa kita terjemahkan keinginan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah wat tawajjuhu li fi'li syai'i. Yang dimaksud qasd atau maksud adalah at-tawajjuh, yaitu apa? Mengorientasikan diri atau menghadapkan diri untuk melakukan sesuatu. Wat tawajjuhu li fi'li syai' maksudnya adalah mengorientasikan diri untuk melakukan sesuatu ya, atau menghadapkan diri untuk melakukan sesuatu gitu ya. Itu yang dimaksud dengan maksud secara lughah atau secara bahasa. Adapun al-maqasid istilahan ya, di sini al-maqasid istilahan ya, wal maqasidu istilahan secara istilah ya, secara istilah adalah al-umurul ba'itsatu ala al-amali ya. Jadi al-umuru yaitu perkara-perkara yang al-ba'itsatu yang merangsang kita ya, yang mendorong kita untuk beramal, untuk melakukan sesuatu. Itu yang dinamakan maksud. Gitu ya. Al-umuru bimaqasidiha, yang dimaksud dengan maqasid adalah perkara-perkara yang mendorong kita atau yang merangsang kita untuk melakukan suatu amalan, gitu ya. Itu. Nah, adapun secara makna kaidah kita langsung lihat saja. Apa yang dimaksud dengan kaidah? Kalau ingat tadi kan maqasid secara lughah, maqasid secara istilah. Kemudian kita lihat makna kaidah, yaitu al-umuru bimaqasidiha ini. Al-umuru bimaqasidiha ini maksudnya apa? Nah, di sini dijelaskan. Al-muradu bil qaidah. Nah, al-murad wal muradu bil qaidati.
Dan maksud dari kaidah al-umuru bi maqasidiha itu apa? Di sini dijelaskan oleh muallif, yaitu anna tasarrufatil mukallafi tabi'atun liniyatihi. Bahwasanya tasarrufat itu adalah tindakan-tindakan al-mukallaf, ya, orang yang mukallaf, orang yang sudah diberikan beban syariat, yaitu orang yang muslim, kemudian balik, yang sudah balik, ya, dan juga berakal. Apa tindakan-tindakannya itu apa? Tabi'atun, ya, sesuai atau mengikuti liniyatihi, ya, mengikuti niatnya, sesuai dengan niatnya. Tindakan-tindakan mukallaf itu sesuai dengan niatnya atau mengikuti niatnya. Terus dijelaskan lagi, fatakunu a'maluhu sahihatan, maka amal seseorang mukallaf tadi itu sahih atau sah idza kana al-qasdu sahihan, apabila maksud atau niatnya itu sah juga. Maksudnya amal seseorang mukallaf tadi diterima dan sah apabila qasdu, yaitu tujuannya atau niatnya sah juga, yaitu mengharap ridho Allah misalnya, mengharap pahala, maka ini sah. Tapi autakunu fasidatan idza kana al-qasdu fasidan, atau juga terkadang amal orang tersebut, mukallaf tersebut fasidah, yaitu apa? Rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala idza kanal qasdu, apabila maksud dari amalan tersebut dia lakukan hanya untuk mengharap riya, gitu ya. Maka di sini a'maluhu fasidah, ya. Idza kanal qasdu fasidan fatakunu a'maluhu fasidatan. Apabila maksud dari beramalnya dia adalah rusak, yaitu tadi riya dan seterusnya, maka amalnya rusak juga, gitu ya. Kemudian kita langsung lihat contohnya. Ya, ini enaknya seperti ini dia. Amsilatul qa'idati, contoh-contoh terkait kaidah al-umur bimaqasidiha. Contoh-contohnya apa saja? Kita lihat. Al-mithalul awwalu. Ya, al-mithalul awwalu. Man a'ta faqiran, ya, minta contoh yang pertama, man a'ta faqiran, barang siapa memberi seorang fakir, memberi apa? Mi'ata riyalin, yaitu 100 real, ya. Ini contohnya pakai real. Liwajhillahi ta'ala, dia berniat untuk mendapatkan wajah Allah atau pahala dari Allah, dia atau dia mengharap ridho Allah, fahiyya shadaqatun maqbulatun, maka apa? Maka pemberiannya dia tersebut, maka amalnya dia itu dianggap sebagai sedekah makbulah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, dia diterima. Kemudian waman a'tahu, ya, iyaha, barang siapa memberi si fakir tadi, iyaha, ya, dengan mi'ata riyal tadi, ya, li ajli, ya, dengan tujuan, ya, dengan sebab sana'in nasi, untuk mengharap sana ini adalah pujian, ya, pujian manusia, fahiya mura'atun mardudatun, maka amal tersebut itu adalah riya, ya, maka dia telah melakukan riya, dan mardudatun, maka amalnya dia tertolak, gitu ya, tidak dapat pahala di sisi Allah karena cuma mengharapkan riya saja, mengharap pujian dari manusia. Kemudian waman a'tahu bi ghairi niyyatin la liwajhillahi wala liriya'in fahuwa amalun la thawaba fihi. Dan barang siapa yang memberi si fakir tadi, misalnya dia ngasih uang, bi ghairi niyatin la liwajhillah, tanpa ada niat, dia tanpa ada niat nih, di garis bawah ini di sini. Tanpa berniat sesuatu apapun, pokoknya ngasih aja lah. Dia nggak meniat liwajhillah, untuk mendapat pahala di sisi Allah, dan juga dia tidak niat untuk riya. Bahwa amalun la thawaba fi, maka dia dihitung amal tapi amalnya tidak dapat pahala, begitu ya. Kalau yang tadi ini udah nggak dapat pahala, dapat dosa pula, gitu kan, riya, gitu kan. Kalau ini dia dapat pahala, yang pertama dapat pahala. Kalau yang ini dia ya nggak berdosa, ya, karena nggak riya, dan juga dia nggak dapat pahala karena tidak niat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya al-mitsalus tsani, ya, contoh yang kedua adalah man ghasala a'dha al-wudu'i. Ini contoh yang kedua adalah contoh pentingnya niat, gitu ya, pentingnya niat. Man ghasala a'dha al-wudu'i, barang siapa mencuci anggota-anggota wudu atau membasuh anggota-anggota tubuh tadi, misal anggota-anggota wudu seperti wajah, tangan, kaki, ya, gitu ya.
kullaha liyunadhifaha mimma asabaha minal ghubari. Dia mencuci seluruh ya kullaha seluruh anggota wudu liyunadhifaha dengan tujuan untuk membersihkannya saja mimma asabaha terhadap apa-apa yang telah misalnya mengenainya, maksudnya terkena minal gubar terhadap apa-apa yang telah mengenai anggota wudu ini, yaitu apa yang mengenainya yaitu debu-debu misalnya di anggota tubuhnya, misalnya di anggota wudunya ada debu-debu, kemudian dia melaksanakan atau membersihkannya tanpa ada niatan, ya, tapi dijelaskan tanpa ada niatan untuk wudu, jadi cuma bersin aja, ini basuh aja biasa. Maka di sini ketentuannya adalah fahuwa mujarradu tanadzufin, maka itu dihitung hanya sekedar bersih-bersih saja, ya, nggak ada niat. Tapi kalau misalnya lanjutan nih, waman ghasalaha, dan barang siapa, ya, adapun barang siapa yang mencuci anggota wudunya ini biniyatil wudu, dengan niat wudu, au raf'il hadasi, atau dia berniat untuk mengangkat hadas, begitu ya, mengangkat hadas, misalnya di tangannya atau di wajahnya ada najis, maka fahiya taharatun syar'iyyatun sahihatun, maka ini dihitung apa? Toharoh yang sesuai syariat dan juga sah, begitu ya. Nah, ini pentingnya wudu, pentingnya niat, begitu ya. Baik. Kemudian kita lihat dalilul qaidah. Adapun dalilul qaidati, dalil dari kaidah ini adalah diambil dari haditsu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari hadis Umar bin Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Ini masyhur ya hadisnya. Sesungguhnya amal-amal Ibnu Adam, amal-amal kita itu tergantung pada niatnya, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya hanyalah setiap manusia itu tergantung terkait apa yang dia niatkan. Jadi kalau misalnya niatnya tadi, kalau niatnya sah, niatnya bagus, ya amalannya terima. Kalau niatnya riya, ya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian kita lanjut apa enggak ini? Coba kita lihat masih panjang apa. Kita cukupkan saja ya. Kita cukupkan pada kita lanjutkan pada video selanjutnya terkait aghradun niyyati, yaitu tujuan-tujuan niat atau manfaat niat. Tapi aghrad di sini adalah tujuan-tujuan niat, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.